Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang PPKN Bab 5, yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu Almira Anggun Farzana, Asya Syarifah, Anggun Gunawan, Betran Maulana Rivaldi, Mailinda Abida Latifah. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. 1. Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo sebagai berikut. 1. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. 2. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. 3. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. 2. Jong Sumateran Bon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumateran Bon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Jong Sumateran Bon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumateran Bon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdir Johan. 3. Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, antara tahun 1918-1919 didirikan Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi 2 hal berikut. A. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. B. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario. Sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres, sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan yang panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Sumpah Pemuda kedua yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 2. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang harus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita.
yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. A. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180.053 km persegi. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brazil, dan Australia. Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia juga disebut Nusantara. Nusantara berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau. B. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Bangsa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk. Kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa, akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. C. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. B. Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah mencatat beberapa perjuangan nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo. Pada wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. 2. Khairil Anwar. Khairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang dalang. Khairil lahir di Medan 26 Juli 1922. 3. Walter Monginsidi. Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter muda ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di Sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Monginsidi kemudian dipenjara. Kakinya dirantai dan dikurung di balik terali besi. 4. I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang, yaitu I Gusti Ngurah Palung. Tertarik dengan dunia militer sejak kecil, Ngurah Rai bergabung dengan His Denpasar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. C. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut.
1. Potensi. 2. Tanggung jawab. 3. Hak. 4. Karakter. 5. Aktualisasi diri. Dan 6. Cita-cita. I.R. Soekarno mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan guncangkan dunia. Maksud dari 10 pemuda adalah dahsyat yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Karena pemuda memiliki keinginan yang kuat, sangat yang tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, dan memiliki semangat yang terus berkobar. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal berikut. A. Potensi. Potensi yang diinginkan pemuda ini sangat kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. B. Tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran untuk melakukan perubahan terhadap apa yang dilakukan. C. Hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak untuk menuntut atas kewajiban. D. Karakter. Biasanya karakter pemuda memiliki karakter yang berani, menyukai tantangan, kreatif, bekerja keras, dan inovatif. E. Aktualisasi diri. Aktualisasi adalah ketetapan seseorang menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. F. Cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar supaya masa depan bangsa lebih baik. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. 1. Bendera. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional, Jakarta. 2. Bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang dikerarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. 3. Lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. 4. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan dinyanyikan A. Untuk menghormati presiden dan wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. B. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sekian penjelasan materi PPKN bab 5 dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.